Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemas Angga Pratama, nomor BP 2324010. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi 4.0 dalam pengolahan kakao. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi 4.0 dalam pengolahan kakao. Jadi, dalam presentasi ini, kita akan menyelami bagaimana teknologi canggih telah membawa angin segar ke industri kakao, dari tahap persiapan hingga produksi. Tujuannya untuk menciptakan efisiensi, meningkatkan mutu, dan tentunya juga mendukung keberlanjutan di tengah tantangan global saat ini. Mari kita mulai dengan membayangkan bagaimana jika industri kakao yang sering dianggap tradisional bisa diubah menjadi seefisien pabrik pintar dengan teknologi terkini. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era di mana teknologi seperti otomasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan analisis data besar menjadi tulang punggung transformasi industri. Contohnya, jika dulu banyak proses manual dilakukan oleh manusia, kini ada robot yang bisa mengambil alih tugas itu dengan lebih cepat dan presisi. Lalu ada AI yang membantu kita membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan teknologi ini, industri kakao lebih efisien dan modern sambil tetap menjaga kualitas produk. Bayangkan, teknologi yang tadinya yang kita lihat hanya di film sains fiksi menjadi kenyataan di sektor pertanian dan pangan. Baik, selanjutnya aplikasi teknologi 4.0 di industri kakao. Yaitu yang pertama persiapan kakao, yang kedua fermentasi, yang ketiga pengeringan, dan yang keempat penggilingan. Di tahapan pertama, pengolahan kakao, teknologi memainkan peran penting dalam mempersiapkan biji kakao. Kini, mesin pemotong dan pengupas otomatis sudah banyak digunakan. Kalau dulu proses ini memakan waktu lama dengan cara manual, sekarang bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efisien. Mesin-mesin ini tidak hanya hemat waktu, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia. Hasilnya, biji kakao yang lebih konsisten dan siap untuk diolah ke tahap berikutnya. Proses yang tadinya sulit kini menjadi jauh lebih sederhana. Baik, selanjutnya adalah aplikasi teknologi di tahapan fermentasi kakao. Setelah biji kakao dipersiapkan, masuklah ke tahap fermentasi. Fermentasi adalah kunci untuk menghasilkan cita rasa kakao yang berkualitas. Tapi kendalanya, fermentasi sering sulit dikontrol karena dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Disinilah teknologi mengambil alih. Sensor-sensor canggih yang sekarang bisa memantau suhu dan kelembapan secara real time. Artinya, proses fermentasi bisa diatur dengan sangat presisi atau memastikan hasil yang optimal. Ini seperti memberikan kakao perlakuan VIP, memastikan kualitas premium dari awal proses. Selanjutnya, tahap pengeringan kakao. Proses berikutnya adalah pengeringan. Biasanya, pengeringan tradisional sangat bergantung pada cuaca, dan ini kadang menjadi tantangan tersendiri. Tapi, dengan teknologi modern, kita bisa menggunakan mesin pengering yang efisien dan hemat energi. Bahkan, beberapa mesin sudah menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya. Tenaga ini tidak hanya membantu mempercepat proses, tetapi juga menjamin hasil pengeringan merata dan sesuai standar kualitas. Kakao yang dihasilkan lebih stabil dan kadar air yang pas diproses lebih lanjut. Selanjutnya, tahap penggilingan. Terakhir adalah tahap penggilingan. Mesin penggilingan berteknologi tinggi mampu menghasilkan bubuk kakao yang halus dan berkualitas tinggi. Hasil akhirnya adalah produk kakao yang siap diolah menjadi berbagai makanan dan minuman seperti coklat yang kita nikmati sehari-hari. Dengan teknologi ini, kualitas produk yang jadi lebih terjamin sekaligus mengurangi limbah yang mungkin timbul dari proses manual. Baik, selanjutnya efisiensi proses produksi melalui otomasi. Yang pertama, pengurangan tenaga kerja. Jadi, robot dan sistem otomatis mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga lebih efisien. Dan yang kedua, peningkatan produktivitas.
yaitu proses produksi yang lebih cepat dan efisien menghasilkan output yang lebih tinggi. Yang ketiga, pengurangan waktu produksi. Otomasi mempercepat proses produksi sehingga waktu produksi lebih singkat. Dan terakhir, yang keempat, penghematan biaya, yaitu penggunaan robot dan sistem otomatis dapat mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya, pemanfaatan data dan analitik dalam mutu kakao. Saat ini, data adalah aset yang sangat berharga. Dengan sensor dan perangkat Internet of Things, setiap tahap produksi kakao bisa dipantau secara real time. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama ialah pemantauan mutu. Sensor dan perangkat IoT memantau kualitas kakao selama proses produksi. Yang kedua, analisis data, yaitu data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kualitas kakao. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Informasi yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kualitas kakao dan meminimalisir kerusakan. Dan selain itu, teknologi Internet of Things atau IoT juga membantu dalam traceability atau pelacakan asal produk. Konsumen dapat memastikan bahwa kakao yang mereka beli berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan kepada konsumen. Baik, selanjutnya, Internet of Things untuk traceability rantai pasok. Teknologi Internet of Things atau IoT memainkan peran penting dalam memastikan traceability atau pelacakan asal kakao. Berikut adalah manfaat utama. Yang pertama, pelacakan asal produk. Perangkat IoT memungkinkan kita untuk melacak perjalanan kakao dari kebun hingga konsumen, memastikan transparansi di sepanjang rantai pasok. Yang kedua, transparansi informasi. Konsumen dapat mengetahui asal-usul kakao dan memastikan bahwa produk berasal dari sumber yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, peningkatan kepercayaan konsumen. Dengan transparansi ini, konsumen merasa lebih percaya terhadap produk yang mereka beli, meningkatkan loyalitas dan reputasi merek. Teknologi ini tidak hanya menguntungkan produsen, akan tetapi juga membuka peluang untuk menarik lebih banyak konsumen yang peduli pada keberlanjutan dan etika dalam produksi. Baik, selanjutnya, kecerdasan buatan untuk prediksi dan optimasi. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi alat penting dalam memprediksi dan mengoptimalkan proses produksi kakao. Berikut adalah penerapannya. Yang pertama, prediksi panen. Yaitu prediksi panen ini menganalisis data dari faktor lingkungan dan sejarah panen untuk memprediksi hasil panen kakao dengan akurat. Dan yang kedua adalah optimasi proses. Optimasi proses dengan bantuan AI, setiap tahap produksi dapat mengoptimalkan untuk memaksimalkan efisiensi dan hasil. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini memberikan wawasan berbasis data yang membantu produsen membuat keputusan yang lebih baik dan manajemen lahan hingga distribusi. Penggunaan AI memungkinkan industri kakao untuk lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi resiko kerugian. Baik, selanjutnya adalah slide terakhir, yaitu tantangan dan peluang industri kakao di era digital. Industri kakao di era digital menghadapi beberapa tantangan sekaligus peluang besar. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kesenjangan digital. Tidak semua petani memiliki akses ke teknologi atau literasi digital yang memadai. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak signifikan pada hasil panen kakao dan membutuhkan solusi berbasis teknologi. Dan adapun peluangnya ialah yang pertama, inovasi produk. Teknologi memungkinkan terciptanya produk kakao baru yang lebih kompetitif di pasar global. Selanjutnya, efisiensi rantai pasok. Dengan IoT dan AI, proses produksi dan distribusi menjadi lebih efisien dan transparan.
Dan yang ketiga adalah keberlanjutan. Teknologi yang membantu industri kakao untuk lebih ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan hingga mengelola limbah yang lebih baik. Baik, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa teknologi 4.0 bukan hanya tentang mesin dan data, akan tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi ini. Industri kakao dapat mencapai tingkat efisien dan kualitas yang lebih tinggi, sekaligus berkontribusi dalam keberlanjutan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.